mereka suka sekali untuk memutar balik fakta. Itu kadrun semua. Apalagi ngaku mu'alaf. Mu'alaf itu sebenarnya orang yang tertipu, orang yang kesurupan beragama. Orang Kristen masuk Islam itu fasik. Rata-rata orang yang mu'alaf itu urusan bawah perut. Itu karena mau kawin lagi dengan anak Haji Dolah. Lah kamu jadi mu'alaf apa? Urusan bawah perut. Tuhan kita berbeda. Oh, tiap orang mu'alaf nama mulai terkenal, dia menaikkan namanya lalu membuat yayasan. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa mu'alaf itu adalah hidayah, saya juga heran. Sebelum saya mengenal agama saya Kristen Protestan. Cari-cari di Google, apa bedanya Islam sama Kristen? Ada apa sih? Kenapa sih agama itu banyak? Kenapa sih Tuhan itu beda-beda disebutnya? Satu surat di Al-Quran itu bahwa bacaannya, Tuhan itu Maha Esa, cuma satu, tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Dari situ saya langsung, I don't know, langsung kayak, oh iya, ini logika, ya ini betul gitu. Kenapa Yesus, kenapa Yesus dilahirin? Kenapa Yesus punya Bunda Maria kayak gitu? Mulai bertanya-tanya, mulai nyari tahu. Dan akhirnya ya saya ngomong sama guru bahasa Inggris saya mau masuk Islam. Kalau kamu pindah agama, keluar dari rumah ini. Ya udah, akhirnya saya dikasih tahu sama guru bahasa Inggris saya bahwa Tuhan itu yang nggak dilahirkan dan nggak melahirkan. Tuhan itu Esa. Dan itu yang bikin saya yakin. Sudah balik, kamu udah dewasa, bisa nentuin pilihan sendiri, lain kayak Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina wa maulana Muhammadin abdillahi amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan kisah seorang mu'alaf. Dia masih sangat muda ya, dari kaum milenial, dan tentunya ini berkat kemajuan teknologi juga ya, karena itu akan membantu para kaum milenial untuk bisa dengan mudah mengetahui khususnya di bidang kepercayaan agama, dan bisa membedakan mana ajaran yang benar dan mana ajaran abal-abal ya. Nah, dengan kesaksian ini dan juga para mu'alaf yang lain ya, yang sudah memeluk agama Islam, dengan realita ini ternyata para kaum kadal ya, terutama di sini Pak Udin yang langsung kepanasan dengan banyaknya para mu'alaf, sehingga beliau seperti tidak senang dan tidak bisa menerima kenyataan tersebut, sehingga mengeluarkan kata-kata yang kurang enak didengar yang ditujukan kepada para mu'alaf ini. Nah, sebelum saya putarkan kesaksian saudara Nova Hasanah ini, terlebih dahulu kita dengarkan bagaimana celotehan Pak Udin ini ketika mengkritisi para mu'alaf yang seakan-akan dia tidak percaya dengan begitu banyaknya mu'alaf. Nah, video selengkapnya kita akan saksikan bersama ya. Namun terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudara semua yang sudah mendukung channel Salam Satu Akidah. Juga yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan di-share. Kita dukung juga channel-channel Islam lainnya untuk terus menjadi corong dakwah
guna membenteng umat dari upaya pemurtatan dan upaya penangkalan akidah umat muslim. Langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Saya sedikit menyinggung HMC, Hidayah Mu'alaf Center, yang berkali-kali dia mengambil dan memutarbalikkan video saya untuk dijadikan bahan cerita gombal-gambul dari admin mereka. Jadi mereka suka sekali untuk memutarbalik fakta dan cerita-cerita seperti Nandar juga. Itu ada Alwan TV, itu kadrun semua. Apalagi ngaku mu'alaf. Mu'alaf itu sebenarnya orang yang tertipu, orang yang kesurupan beragama, massal, karena ikut hal yang tidak benar. Karena orang Kristen masuk Islam menurut Al-Quran itu dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, surat Al-Maidah ayat 47. Al-Maidah 47 saya bunyikan, Arabnya demikian: wal yahkum ahlal injil bima anzalallahu fi wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasikun. Hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara berdasarkan Injil. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan Injil, berdasarkan apa yang diturunkan Allah di dalamnya, maka mereka adalah orang-orang fasik. Jadi orang Kristen masuk Islam itu fasik. Fasik itu fusukun. Fusuk itu bahasa Indonesia menjadi busuk. Orang yang mati busuk, mati karena dia tidak mengenal kebenaran itu sendiri dengan benar, sehingga dia melarikan diri dari kebenaran itu. Mereka menyingkirkan diri, mereka ya tentu saja karena kecewa. Banyak mereka kecewa karena gerejanya, karena pendetanya, karena mau kawin lagi, semua urusan di bawah perut. Rata-rata orang yang mu'alaf itu urusan bawah perut itu, karena mau kawin lagi dengan anak Haji Dolah. Ya itulah. kasihan kamu HMC. Jadi jangan suka mutar-mutar. Tapi ya bagi saya ya, kamu ambil video saya dengan cara apapun, kamu memutar balik cerita di dalam video saya tetap sukacita dan senang sekali. Iya, karena orang akan mencari lagi video saya yang asli, sehingga tidak diputarbalikkan oleh kamu, HMC, Hidayah Mu'alaf Center. Apapun yang kamu lakukan dengan video-video saya senang sebelaka. Karena nama Yesus makin ditinggikan. Saifuddin Ibrahim disembunyikan di balik salib Kristus. Kamu tahu kan maksud saya? HMC, kalau memang dulu kamu itu mu'alaf, ya, tahulah. Saya semua pendeta hamba Tuhan itu bersembunyi di balik salib Kristus, agar salib Kristus tidak menjadi sia-sia, agar apa yang dibawa oleh Yesus Kristus, penebus di dalam hidup kita, itu tidak cuma-cuma dan tidak sia-sia. Karena apa? Karena kita jangan sampai menyombongkan diri. Artinya video saya, walaupun viral, walaupun Saifuddin Ibrahim itu sudah terkenal, bukan Saifuddin Ibrahim yang terkenal. Nama Yesus yang ditinggikan, nama Yesus yang dimuliakan. Jadi itu. Kamu jadi mu'alaf apa? Urusan bawah perut. Atau urusan perut. Karena mau cari makan. Karena mau cari kekuatan. Karena mau cari jaringan bisnis. Atau ya seperti Hani Kristianto
Dia datang ke Polda waktu saya ditahan. Dia mengajak saya untuk bertemu dan foto-foto. Nah, setelah dia foto dengan saya, foto itu diviralkan oleh dia bahwa saya kalah debat dengan dia. Yeay, enak aja. Saya tidak pernah takut berdebat dengan siapapun untuk mempertahankan nama Yesus, karena dia adalah nama di atas segala nama. Nama di mana orang boleh selamat hanya nama Yesus. Hani Kristianto, saya nggak tahu maksudnya apa. Waktu itu saya belum kenal benar dia hari itu. Saya tahu dia itu setelah saya usir dari Polda waktu itu. Nah, dia saya ajak sebelum ngomong dengan saya ajak berdoa. Mari kita berdoa. Langsung dia bilang, Tuhan kita berbeda. Oh, emosi saya usir Hani Kristianto dari tempat tahanan saya. Pergi kamu, dalam nama Yesus Kristus, pergi kamu. 2 bulan kemudian anaknya mati kena kanker. Saya nggak tahu dan saya nggak mengutuk dia. Yang jelas ya, orang Kristen masuk Islam itu pasti terkutuk oleh Allah. Al-Quran sendiri yang bilang, Al-Quran yang ngomong. Ya, Hidayah Mu'alaf Center. Apakah kamu itu ada hubungannya dengan Hani Kristianto atau enggak? Karena kalian itu setiap orang mu'alaf nama mulai terkenal, dia menaikkan namanya lalu membuat yayasan. Hani Kristianto punya yayasan, Insan Moko Ginta punya yayasan, Yahya Waloni punya yayasan. Siapa saja, pokoknya satu orang satu yayasan. Itulah kadrun itu. Otak kadrun. Jadi itu yang terjadi atas Hani Kristianto dan banyak siapapun. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa mu'alaf itu adalah hidayah, saya juga heran. Apa kata yang pantas atau yang cocok disematkan ke Pak Udin ini setelah kita mendengarkan komentarnya tadi ya, yang menghujat kepada para mu'alaf khususnya. Tadi dia menyebut Hidayah Mu'alaf Center ya. Dari penyebutan aja Pak Udin sudah mulai tidak benar, sampai menyebutkan ayat Al-Quran yaitu Al-Maidah 47 pun sudah salah, dan kemudian menyalahartikan makna dari ayat tersebut. Jadi Pak Udin ini sudah mulai pikun ya. Artinya kenapa dia jadi heran melihat begitu banyak mu'alaf, karena memang jelas bahwa para mu'alaf tersebut sudah bangun dari tidur panjangnya dan kemudian tersadar, berpikir menggunakan akal logika yang sehat, sehingga menemukan Tuhan yang benar dan ajaran agama yang benar. Berbeda dengan Pak Udin ini yang masih ngorok berkepanjangan, yang belum sadarkan diri, sehingga dia tidak mengetahui lagi mana yang benar dan mana yang salah. Jadi secara keseluruhan apa yang dituduhkan terhadap para mu'alaf dan juga ajaran Islam, maka itu sebenarnya itu yang dilakukan oleh para kadal-kadal ini ya, yang selalu memutarbalikkan fakta, termasuk Pak Udin, juga si Manuk Bulu dan yang lainnya ya. Karena memang seperti itulah kelakuan mereka, karena mereka mencoba menegakkan kesesatan, dan tentunya harus dilakukan dengan berbagai cara ya, berbeda dengan Islam yang selalu terbuka, yang tidak mengada-ada, karena memang itu adalah ajaran yang benar. Jadi Pak Udin ini sangat menyedihkan ya, dan sangat memprihatinkan. Walaupun dia selalu kepanasan, kebakaran jenggot melihat perkembangan Islam, dan itu
sia-sia, apa yang disampaikannya tidak akan pernah berpengaruh kepada orang-orang yang mau berpikir ya. Apalagi yang banyak menjadi mualaf sekarang ini adalah kaum milenial yang masih muda-muda, itu terbantu dengan adanya teknologi khususnya internet. Jadi kebenaran Islam itu bisa semakin diketahui. Seperti contohnya mualafah kita, yaitu Nova Hasanah, yang akan segera kita dengarkan kesaksiannya, bagaimana perjalanan dia untuk menentukan pilihan ya untuk memeluk agama Islam, kemudian bersyahadat ya, dan meninggalkan ajaran Kristen yang sebelumnya. Nah, bagaimana kesaksian selengkapnya? Langsung saja kita dengarkan bersama. Perkenalkan, nama saya Renova Hutagaol, dan setelah saya masuk Islam nama saya Nova Hasanah. Asal saya dari Cakung, Jakarta Timur. Umur saya 21 tahun. Saya masuk Islam dari 2014. Sebelum saya mengenal agama Islam, agama saya Kristen Protestan. Saya gereja biasa kayak orang-orang Kristen. Terus setelah itu pas SMP kelas 2, saya nggak tahu kenapa ada satu saat dengar teman saya ngaji suara indah. Terus habis itu saya mulai kepo-kepo, nanya-nanya apa sih yang dibawa-bawa itu, kok tulisan Arab semua, Al-Quran gitu kan. Dan dia ngasih tahu ini Al-Quran, ini ya Alkitab kita, kata dia gitu. Oke. Terus setiap hari Jumat selalu ada yang Jumatan, ada yang zikir gitu. Dan saya suka dengerin tuh. Dan kadang kalau ada pelajaran agama Kristen saya nggak masuk, saya malah diam aja di luar dengerin yang laki-laki pada zikir. Kayak senang aja gitu. Terus habis itu entah kenapa saya mimpi. Ada satu waktu saya mimpi, nggak ngerti itu mimpi ya, cuma cahaya putih aja semua. Tapi ya di situ ada wajah bapak saya, dan itu selalu tengah malam saya kebangun. Besokannya juga kayak gitu. Terus saya dengar 2 kalimat syahadat. Di situ saya bangun, saya ke mama saya langsung. "Mana Pak mimpi?" Aku bilang gitu. Ya udah. Aku ceritain mimpi saya, ya udah kan. Mama cuma bilang, "Insya Allah hidayah, jangan kayak mama ya," kata dia gitu. Ya wallahi dia bilang kayak gitu. Terus akhirnya saya mulai bingung apa itu syahadat yang di mimpi saya. Saya cari-cari di Google, apa bedanya Islam sama Kristen, ada apa sih, kenapa sih agama itu banyak, kenapa sih Tuhan itu beda-beda disebutnya. Saya cari-cari tahu juga sama guru bahasa Inggris saya waktu itu saya deket, dan dia orang Islam. Saya tanya-tanya, katanya sini ikut saya ke perpustakaan, dan dia ngasih unjuk saya Al-Quran di surat, salah satu surat di Al-Quran itu bahwa bacaannya Tuhan itu Maha Esa, cuma satu, tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Dari situ saya langsung I don't know, langsung kayak oh iya ini logika, ya ini betul gitu. Kenapa Yesus kenapa Yesus dilahirin? Kenapa Yesus punya Bunda Maria kayak gitu? Mulai bertanya-tanya, mulai nyari tahu. Dan akhirnya ya saya ngomong sama guru bahasa Inggris saya mau masuk Islam. Saya bilang gitu. Ya udah, akhirnya guru bahasa Inggris saya ngobrol ke orang tua, dan mama saya setuju karena memang mama kan Islam. Tapi murtad. Terus udah gitu, setelah itu udah setuju, bapak bermasalah. Bapak nggak setuju, bapak benar-benar marah sampai dia bilang sama saya, "Kalau kamu pindah agama, keluar dari rumah ini." Ya udah, akhirnya saya diam-diam, saya masuk Islam, saya ngucapin 2 kalimat syahadat di sekolah saya. Dan di situ mama saya nyaksiin. Pulang-pulang bapak saya dapat kabar dari tetangga saya yang sekolah bareng bahwa saya udah Islam. Bapak marah banget. Terus udah gitu dia cuma bilang sama saya, "Keluar dari rumah ini, saya nggak mau ngeliat wajah kamu." Ya udah, saya keluar. Cuma bawa di 10.000, saya keluar dari rumah. Bertahan di luar ada 4 tahun, 3 tahun di luar rumah. Dari situlah
Saya nyaman dengar orang ngaji, saya senang. Terus yang satu lagi, saya dikasih tahu sama guru bahasa Inggris saya bahwa Tuhan itu yang nggak dilahirkan dan nggak melahirkan, Tuhan itu esa. Dan itu yang bikin saya yakin. Setelah itu ya, setelah saya di sekolah, saya berhenti karena disuruh keluar kan. Cuma setelah saya keluar dari rumah, saya keluar bawa pakaian sekolah saya. Saya nginep di rumah teman saya. Sampai saya lulus sekolah, saya nginep di rumah teman saya. Pas mau masuk ke SMK juga, saya pulang daftar SMK karena NEM saya keluar kan. Dan untuk daftar sekolah baru itu kan harus ada orang tua. Saya pulang, akhirnya masuk sekolah SMK dengan agama baru, agama Islam. Ya udah, orang tua udah ikhlas, sudah ngebolehin. Cuma abang-abang yang masih nggak ridho. Abang masuk SMP kelas 2. Pas SMK, pas baru masuk, abang nggak ridho, abang udah nggak pernah mau biayain lagi. Ya, walaupun sekolah ibaratnya saya ada sedikit lah buat sekolah gitu kan. Abang nggak mau biayain lagi karena biaya buat produksi buat jurusan saya gitu waktu itu. Akhirnya saya bilang sama bapak, sama mama, saya mau ulangan, mau naik kelas, saya mau bikin film pendek. Mereka nggak ada uang, malah marah-marah. Ya udah, akhirnya saya nggak sekolah, tapi saya malah jaga warnet buat nyari duit di situ. Jaga warnet, nggak sekolah 2 minggu, dapat SP 1, saya nggak masuk lagi. Terus SP 2, mama mulai nelponin saya, saya mau keluar, aku bilang gitu. Saya nggak mau sekolah lagi. Buat apa saya sekolah, aku bilang gitu. Ya udah, akhirnya saya nggak sekolah deh. Saya yang mengundurkan diri, saya datang ke sekolah, saya mengundurkan diri, saya bilang gitu. Marah, benci, nggak nganggap saya lah. Mereka ngediemin saya, kayak nganggap saya nggak ada. Ya, saya di rumah pun saya kayak nggak ada orang asing gitu. Nggak ada ditawarin makan atau apapun, biasa aja. Dan saya pun juga, oke, up to you, terserah. Yang penting ini pilihan saya cuma begitu. Saya udah dewasa, saya udah haid, saya udah balik, ini hak saya. Dan dosa saya, karena di dalam Islam itu saat sudah menstruasi, sudah balik, kamu udah dewasa, bisa nentuin pilihan sendiri, lain kayak Kristen. Dari situlah saya pegang teguh, ya udah. Dan lama-lama saya ngaji, saya belajar ngaji, saya pergi sholat maghrib ke musola. Mama ngeliat, dan dia mau ngajarin saya Iqra. Mama ngajarin saya Iqra diam-diam sampai bapak marah. Akhirnya berhenti, nggak belajar lagi. Kalau respon tetangga ya awal-awal ya sinis sih, karena memang tetangga saya rata-rata Kristen. Rata-rata, kenapa sih? Kayak ibaratnya, ini orang tuanya Kristen kok anaknya sendiri yang beda, kayak gitu. Pandangan sinis lah. Terakhir komunikasi sama keluarga, alhamdulillah udah baik-baik aja sampai sekarang. Buat keluarga saya, terima kasih udah ikhlas, terima kasih udah ridho. Walaupun itu butuh waktu yang panjang sih buat mereka ngerelain anaknya beda agama. Saya cuma minta, kalau memang itu pilihan agama kalian, silahkan jalanin yang benar. Saya nggak mau maksa. Waktu itu saya searching di itu sih Kak, ngelihat dari Facebook ada pesantren kayak gitu. Dan saya di rumah pun nggak ngapa-ngapain, saya udah nggak kerja, saya udah di rumah aja ibaratnya pas corona ini. Dan akhirnya, kenapa saya nggak belajar agama aja, gitu. Buat apa saya di rumah juga cuma nyusahin ibaratnya. Jadi saya searching, ada yang ngasih tahu lah, ada yang infoin. Coba cek YouTube-nya Naba TV. Dari situ saya cek-cekin semua orang-orang Naba, anak-anak santrinya, yang laki-lakinya juga saya lihat-liatin. Saya tertarik dan akhirnya saya hubungin Ustadz Naba. Pandangan saya, ya kalau udah fokus satu silahkan fokus ke satu. Saya gitu aja. Mereka mau ngomong apa, saya nggak peduli, karena lebih baik kalian cari tahu dulu ilmunya, cari tahu dari ceramah-ceramah. Kalaupun emang kalian nggak bisa baca Quran, sama
Makanya saya juga kan awalnya nggak bisa baca Quran. Atau di situ ada Al-Quran yang artiannya, di situ semua ada tafsirnya. Atau kalian cari perbandingannya antara kenapa Islam itu dianggap teroris atau apapun, itu kan semua banyak ilmunya. Jadi jangan langsung ngejudge gitu. Udah itu aja. Yang saya rasain perubahan besar banget sih buat saya. Saya belajar agama, saya belajar bahasa Arab, fikih Islam, adab, semua saya pelajarin. Dan itu alhamdulillah berkah sekali buat saya. Cari sendiri hidayah, kejar hidayahnya. Karena percayalah kalau hidayah itu kita kejar sendiri, Tuhan bakal mudahin segalanya. Istiqomah, udah itu aja. Alhamdulillah ya, puji dan syukur kita selalu kepada Allah ya, karena memberikan hidayah kepada orang-orang yang sudah dipilih dan ditentukan. Umumnya orang-orang yang dipilih tersebut untuk mendapatkan hidayah sudah dipastikan orang yang mau berpikir dan orang cerdas, karena memang agama Islam adalah diperuntukkan untuk orang-orang yang mau berpikir dan mau berusaha. Seperti halnya tadi Nova Hasanah, kita sudah dengarkan cerita lengkapnya perjalanan dia untuk menjemput hidayahnya. Itu suatu bukti bahwa memang para mu'alaf tersebut adalah orang-orang berpikir dan orang cerdas, tidak seperti yang dituduhkan para kadal-kadal ya. Terutama tadi di awal kita sudah dengarkan bagaimana tuduhan-tuduhan Pak Udin kepada para mu'alaf ini. Dan ini tentunya memberikan motivasi kepada kita umat muslim untuk semakin meningkatkan iman kita kepada Allah. Dan juga mudah-mudahan kesaksian atau cerita dari Nova Hasanah ini memberikan inspirasi kepada saudara-saudara yang belum mendapatkan hidayah, yang belum sadarkan diri ibaratnya ya, atau masih ngorok berkepanjangan, supaya mereka dapat kembali terjaga, berpikir dengan nalar yang dan logika yang benar untuk menemukan Tuhan yang benar, yaitu Allah SWT. Dan tentunya kita akan selalu mendoakan para mu'alaf tersebut ya, untuk tetap dibimbing oleh Allah serta istiqomah di dalam menjalankan syariat-syariat di dalam Islam, dan bisa memberikan inspirasi dan motivasi kepada yang lainnya. Nah, demikianlah saudaraku, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Akhir kalam, tidak ada gadingan, tidak retak. Kalau ada salah itu murni dari saya. Kebenaran yang hakiki milik Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.